Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ikhwani, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-I'lam bi Ahadithil Ahkam, memberitahukan hadis-hadis hukum karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kita sampai pada hadis yang ke-11. Wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas putra Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang sebagaimana telah kita paparkan pada perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Beliau berkata, anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inkasar, bahwa gelas tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka Sayyidina Anas menjahit tempat pecah tersebut dengan rantai-rantai yang terbuat daripada perak. Hadis ini rawahul Bukhari wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Maksud daripada hadis ini, kita tahu Sayyidina Anas Ibnu Malik adalah khadim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat ada gelas yang pecah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Anas tersebut memperbaikinya, yakni dijahit dengan benang yang terbuat daripada perak. Yang terbuat daripada perak dijahit di tempat di mana di gelas itu terjadi pecah. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa memakai perak dengan dua alasan: apabila dibutuhkan, ada hajat. Yang kedua, tidak banyak, tidak kabirah tapi saghirah, kecil tidak besar. Sebagaimana dalam hadis ini, yaitu ada kebutuhan karena gelas pecah dan hanya salsalah, hanya dijahit, yakni tidak banyak. Hukumnya adalah boleh. Kemudian dalam madhab Asy-Syafi'i dijelaskan, kalau tidak mencukupi dua syarat ini, maka boleh tapi makruh. Ada satu wadah ternyata pecah, akan tetapi ditambal dengan sangat banyak dengan perak, maka hukumnya boleh tapi makruh. Atau tidak mempunyai kebutuhan sama sekali, hanya untuk hiasan, walaupun saghirah, walaupun kecil, maka hukumnya itu adalah boleh tapi juga makruh. Namun jika dua-duanya memang tidak ada sama sekali, ada satu wadah diberikan perak, yang mana perak itu kabirah, besar, dan tidak ada kebutuhan, hanya untuk lizzinah, untuk menghiasnya saja, maka ini hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan di depan bahwasanya emas dan perak adalah milik orang kafir dunia dan milik kita kelak di akhirat. Adapun jika itu bukan perak, karena yang hadisnya hanya perak saja, maka itu haram secara mutlak. Yakni ada wadah butuh jahitan, akan tetapi ditambal dengan emas, maka walaupun sedikit dan lil hajah itu tetap tidak boleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, dan tidak masuk dalam pelainan mustathnayat yang ada dalam hadis ini. Meskipun ada sebagian ulama dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i, mengatakan bahwasanya tidak ada beda antara emas dan perak, karena awal di depan dijelaskan bahwa hadis emas dan perak itu sama, kemudian di sini contohnya adalah perak, maka otomatis emas itu termasuk di dalamnya. Namun yang dipakai dalam madhab Syafi'i bahwa emas haram secara mutlak jika dipakaikan dalam wadah sebagaimana disebutkan di depan, karena tidak masuk dari mustathnayat atau takhsisat, adalah pengkhususan yang ada dalam hadis ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat.